Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Pendidikan Inklusi kelas G yang beranggotakan 1. Lilis Syah Putri, 2. Cikal Juwani Putri, dan 3. Surahman. Kami dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan akan presentasikan hasil diskusi kami terkait dengan bimbingan terhadap anak berkebutuhan khusus tunarungu. Adapun yang akan kami bahas di sini adalah pengertian, karakteristik, dan model bimbingan terhadap anak berkebutuhan khusus tunarungu. Baik, kita akan masuk kepada materi yang pertama, yaitu pengertian anak berkebutuhan khusus tunarungu. Kita mulai dari pengertian anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus atau ABK adalah anak yang berbeda dari anak-anak yang biasa dalam hal ciri-ciri mental, kemampuan sensorik, kemampuan komunikasi, tingkah laku sosial, ataupun ciri-ciri fisik, yang termasuk ke dalam ABK antara lain tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar, gangguan perilaku, anak berbakat, anak dengan gangguan kesehatan. Itu tadi adalah pengertian dari anak berkebutuhan khusus. Sekarang kita beralih ke pengertian tunarungu. Tunarungu adalah keadaan berkurangnya atau hilangnya kemampuan mendengar akibat rusak atau tidak berfungsinya sebagian atau seluruh alat pendengarannya sehingga ia mengalami hambatan dalam perkembangan bahasanya. Dari sini dapat kita lihat bahwa yang membedakan antara anak tunarungu dengan anak normal adalah kemampuan mendengarnya. Ada anak tunarungu yang hanya berkurang kemampuan mendengarnya sehingga masih bisa belajar berbicara dan juga mendengar meskipun tidak semudah anak normal. Kemudian ada juga anak tunarungu yang secara total kehilangan kemampuan mendengarnya sehingga diperlukan perlakuan khusus baginya untuk belajar. Baik, sekarang kita beralih ke materi yang selanjutnya, yakni karakteristik ABK tunarungu. Karakteristik anak berkebutuhan khusus tunarungu dapat dilihat dari 5 aspek. Yang pertama adalah fisik, kedua intelijensi, ketiga emosi, keempat sosial, dan yang kelima adalah bahasa. Oke, sekarang kita mulai membahas karakter fisik anak tunarungu. Secara fisik, anak tunarungu ditandai dengan berbagai hal seperti berikut. A. Cara berjalan yang biasanya cepat dan agak membungkuk. B. Gerakan matanya cepat, agar beringas menunjukkan bahwa ia ingin menangkap keadaan yang ada di sekitar. C. Gerak anggota badannya cepat dan lincah yang terlihat pada saat mereka sedang berkomunikasi. D. Pada waktu bicara, pernafasannya pendek dan agak terganggu. E. Dalam keadaan bermain, tidur, atau tidak berbicara, pernafasannya biasa. 2. Inteligensi. Inteligensi anak tunarungu tidak banyak berbeda dengan anak normal pada umumnya, namun mereka sukar untuk menangkap pengertian-pengertian yang abstrak, sebab dalam hal ini memerlukan pemahaman yang baik akan bahasa maupun dari lisannya. 3. Emosi. Kurangnya pemahaman akan bahasa lisan dalam berkomunikasi seringkali menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti terjadinya kesalahpahaman karena selama proses pembicaraan anak tunarungu tidak baik dalam mendengarkan, maka akan banyak terjadi kesalahpahaman. 4. Sosial. Dalam kehidupan sosial, anak tunarungu mempunyai kebutuhan yang sama dengan anak normal pada lainnya, yaitu kebutuhan untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar, baik interaksi antar individu maupun dengan kelompok dan dengan lingkungan masyarakat yang lebih luas. 5. Bahasa. Ciri-ciri anak tunarungu dalam hal bahasa ialah sebagai berikut. A. Miskin dalam perbendaharaan kata. B. Sulit mengertikan ungkapan bahasa yang mengandung arti hiasan.
C. Sulit mengartikan kata-kata abstrak. D. Kurangnya menguasai irama dan gaya bahasa. Baik, sekarang kita beralih ke materi yang selanjutnya, yakni model bimbingan terhadap anak berkebutuhan khusus tunarungu. Pelaksanaan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dapat dilakukan dengan dua model, yaitu yang pertama secara tersendiri atau segresi, artinya anak berkebutuhan khusus dikelompokkan dengan sesamanya. Kedua, secara terpadu inklusi, artinya anak berkebutuhan khusus dikelompokkan dengan anak pada umumnya dalam satuan pendidikan. Bentuk layanan pendidikan segregasi. Sistem layanan pendidikan segregasi seperti sekolah luar biasa bentuk SLB merupakan bentuk unik pendidikan. Artinya, penyelenggaraan sekolah mulai dari tingkat persiapan sampai dan tingkat lanjut diselenggarakan dalam satu unit sekolah dengan satu kepala sekolah. Sekolah luar biasa berasrama. Sekolah luar biasa berasrama merupakan bentuk sekolah luar biasa yang dilengkapi dengan fasilitas asrama. Kelas jauh atau kelas kunjungan. Kelas jauh atau kelas kunjungan adalah lembaga yang disediakan untuk memberikan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang tinggal jauh dari SLB atau SDLB. Penyelenggaraan kelas jauh merupakan kebijaksanaan pemerintah dalam rangka menuntaskan wajib belajar serta pemerataan kesempatan belajar. Sekolah dasar luar biasa dalam rangka menuntaskan kesempatan belajar bagi anak berkebutuhan khusus, pemerintah mulai menyelenggarakan sekolah dasar luar biasa. Bentuk layanan pendidikan terpadu atau integrasi. Ada 3 bentuk keterpaduan dalam layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus menurut Depdiknas 1986. Ketiga bentuk tersebut adalah yang pertama bentuk kelas biasa. Dalam bentuk keterpaduan ini, anak berkebutuhan khusus belajar di kelas biasa secara penuh dengan menggunakan kurikulum biasa. Yang kedua, kelas biasa dengan ruangan bimbingan khusus. Pada keterpaduan ini, anak berkebutuhan khusus belajar di kelas biasa dengan menggunakan kurikulum biasa serta mengikuti pelayanan khusus untuk mata pelajaran tertentu yang tidak dapat diikuti oleh anak berkebutuhan khusus bersama dengan anak normal. Baik, materi selanjutnya yang akan kami sampaikan adalah model bimbingan ABK tunarungu. Di sini yang kami paparkan ada 4 metode bimbingan ABK tunarungu. Yang pertama adalah metode oral. Metode ini digunakan untuk pembimbingan bahasa lisan. Adapun tahapan-tahapan dari metode oral adalah yang pertama pembentukan dan latihan bicara, yang kedua memahami ujaran, dan yang ketiga yaitu latihan pendengaran. Untuk metode yang selanjutnya adalah metode membaca ujaran. Metode ini memanfaatkan indera penglihatan untuk memahami pembicaraan orang lain dengan membaca gerakan bibir dan ekspresi lawan bicaranya. Baik, untuk metode yang selanjutnya adalah metode manual. Metode manual merupakan metode yang memahami pembicaraan melalui bahasa isyarat dan juga gerakan jari. Selanjutnya adalah komunikasi total. Komunikasi ini menggunakan berbagai metode dan juga media dalam berkomunikasi. Baik, itu tadi pemaparan yang bisa kami sampaikan di sini terkait dengan bimbingan anak berkebutuhan khusus tunarungu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.